Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara anggota ASEAN. Sudah siapkah kalian? Yuk kita simak sama-sama materinya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, ASEAN menaungi 10 negara, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Minggu lalu kita telah membahas 5 negara anggota ASEAN. Nah, kali ini kita akan membahas 5 negara anggota ASEAN lainnya. Yang pertama adalah negara Malaysia. Negara Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang sultan bergelar yang dipertuan agungkan. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu sebagai bahasa resmi mereka, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Mata uangnya adalah ringgit. Batas-batas wilayah negara Malaysia. Negara Malaysia terbagi menjadi 2, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Di Malaysia Barat, bagian utaranya berbatasan dengan Thailand, di bagian timurnya berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, di bagian selatannya berbatasan dengan Singapura dan Indonesia, di bagian baratnya berbatasan dengan Selat Malaka. Sedangkan di bagian timur Malaysia, bagian utaranya berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan Brunei Darussalam, di bagian timurnya berbatasan dengan Laut Sulu, di bagian selatan berbatasan dengan Indonesia, di bagian barat berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna. Karakteristik geografis negara Malaysia. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km persegi yang terdiri atas 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian. Wilayah ini memiliki kenampakan diantaranya berupa gunung, yaitu Gunung Tahan dengan ketinggian 2.190 meter di bawah permukaan laut. Wilayah Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo yang terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di wilayah ini juga terdapat gunung, yaitu Gunung Kinabalu. Ikon dari negara Malaysia adalah Menara Kembar Petronas. Kita lanjut ke bagian B, yaitu keadaan sosial. Persebaran penduduk di Malaysia Barat lebih padat dibandingkan dengan Malaysia Timur. Penduduk di Malaysia Barat terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Sedangkan penduduk di Malaysia Timur terdiri atas orang Iban atau Dayak Pesisir dan orang Kadzan. Keadaan ekonomi negara Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Pertanian Malaysia menghasilkan padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunan Malaysia menghasilkan karet, kopra, kelapa sawit, kayu, dan rotan. Barang hasil tambang Malaysia berupa minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Malaysia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Timah digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kaleng. Kita lanjut ke negara selanjutnya, yaitu Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Sistem pemerintahannya adalah republik.
Kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uangnya adalah dolar, tapi dolar Singapura ya. Batas-batas wilayah. Di bagian utara, negara Singapura berbatasan dengan Selat Johor. Di bagian timur berbatasan dengan Selat Karimata. Di bagian selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Di bagian barat berbatasan dengan Selat Malaka. Karakteristik geografis negara Singapura. Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di Singapura adalah Bukit Tanah Hill dengan tinggi 166 meter di bawah permukaan laut. Singapura banyak membuat daratan baru, yaitu dengan melakukan reklamasi pengukuran pantai. Hal itu dilakukan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Keadaan sosial negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India. Agama yang dianut oleh penduduk Singapura antara lain adalah Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen. Keadaan ekonomi negara Singapura. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia dan lengkapnya sarana prasarana yang tersedia di sana. Ini adalah gambar pelabuhan yang ada di Singapura. Kita beralih ke negara Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Sistem pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa yang digunakan di negara Vietnam adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaannya berjudul Tien Quan Cha atau dalam bahasa Inggris disebut dengan The Monarch to the Front. Mata uangnya adalah dong. Batas-batas wilayah negara Vietnam. Di bagian utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, di bagian timur berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, di bagian selatan berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, dan di bagian barat berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Karakteristik geografis negara Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Di wilayah ini terdapat tanah tinggi Tonkin Timur dan puncak tertinggi Vietnam yaitu Gunung Phan Xipang dengan tinggi 3.143 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran pantai memanjang di bagian timur Laut Tiongkok Selatan. Terdapat delta Sungai Mekong di bagian selatan Vietnam dan dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah paling subur di Vietnam serta daerah yang paling padat penduduknya berada di bagian utara. Keadaan sosial negara Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam berasal dari suku Viet, suku Thai, suku Thai, dan suku Muong. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik.
Keadaan ekonomi negara Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang daratan pantai. Hasil utama pertaniannya adalah beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan ekonomi Vietnam juga dalam bidang pertambangan. Hasil pertambangannya berupa emas, biji besi, timah, dan fosfat. Kita beralih ke negara Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma sebagai bahasa resmi mereka dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya berjudul Our Free Homeland. Mata uangnya adalah kyat. Batas-batas negara Myanmar. Di bagian utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di bagian timur berbatasan dengan Thailand dan Laos. Di bagian selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Thailand. Di bagian barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Karakteristik geografis negara Myanmar. Luas wilayah Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Wilayah selatannya berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di wilayah utaranya berupa pegunungan dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Kakaborazi setinggi 5.881 meter di atas permukaan laut. Wilayah timurnya berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengah merupakan dataran yang subur karena dialiri sungai Irrawaddy. Wilayah baratnya berupa pegunungan Arakan Yoma. Keadaan sosial negara Myanmar. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Selebihnya adalah suku Han, suku Karen, suku Rakhine, dan Mon. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Keadaan ekonomi negara Myanmar. Keadaan ekonomi penduduk Myanmar umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertanian berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Myanmar juga memiliki barang hasil tambang seperti tembaga, timah, dan perak. Kita beralih ke negara selanjutnya yaitu negara Timor Leste. Ibu kota negara Timor Leste yaitu Dili. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Tetun dan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi mereka, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaannya adalah Patria. Mata uangnya dolar Amerika dan centavos. Batas-batas wilayah negara Timor Leste. Di bagian utara berbatasan dengan Indonesia, di bagian timur berbatasan dengan Indonesia, di bagian selatan berbatasan dengan Australia, di bagian barat berbatasan dengan Indonesia. Karakteristik geografis negara Timor Leste. Timor Leste merupakan negara baru yang terletak di Asia Tenggara, tetapi belum bergabung dengan organisasi ASEAN. Sebelumnya, negara Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur. Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Daerah pantai bergunung-gunung terdapat di bagian utara. Di bagian selatan berupa dataran pantai yang luas dan rawa-rawa bakau. Daerah pantainya berbatu karang dan terjal.
Keadaan sosial negara Timor Leste. Penduduk yang mendiami wilayah Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya adalah suku Belu, suku Galo, suku Nambi, dan suku Tokode. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Keadaan ekonomi negara Timor Leste. Kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Perkebunan penduduk Timor Leste menghasilkan kayu cendana, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit. Hasil pertambangan Timor Leste berupa minyak bumi, emas, dan mangan. Perekonomian Timor Leste masih lemah karena kondisi politiknya yang belum stabil. Nah, itu dia adalah 5 negara anggota ASEAN. Maksud ibu 4 ya, 4 negara anggota ASEAN dan 1 negara tambahan yang belum menjadi anggota ASEAN namun berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, dari materi-materi tadi, adakah yang kalian belum pahami atau belum dimengerti? Jika belum dimengerti, jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, kalian boleh ya bertanya ke guru kelas kalian masing-masing. Jangan malu untuk bertanya. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa menyerap materinya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.